alhamdulillah kita bisa sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Tentu semua atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu senantiasa kita syukuri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita tentang surga. Di pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu, 2 pekan yang lalu, kita membahas tentang pakaian penghuni surga. Diberikan pakaian yalbasuna min sundusi wa istabraqin mutaqabilin, diberikan pakaian dari sutra yang halus dan sutra yang tebal dan saling duduk berhadapan-hadapan. Lalu orang yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim al-Khalil, yaitu Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Kemudian orang kedua yang diberikan khusus pakaian dari surga yaitu baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ternyata ketika kita hidup di dunia lalu kita meninggal, ternyata pakaian surga itu sudah pernah atau akan dipakaikan kepada penghuni kubur dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini pun perlu jelaskan tadi. Belum ya. Jadi sebelum jenengan memakai pakaian itu di surga, jenengan sampun jijal niku ten kuburan. Tentu syaratnya harus meninggal di atas keimanan. Hadis dari Abu Dawud, Sunan Abu Dawud nomor 4127. Kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin rajulin minal ansor. Kami keluar bersama dengan Nabi SAW dalam rangka untuk mengantarkan jenazah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Fantahina ilal qabri walabba yulhid, dan kami sampai di kuburan, dan begitu sampai di kuburan ternyata yang menggali kuburan itu dari rampung. Bacalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW duduk. Wajalasna haulahu, dan kami duduk mengelilingi beliau. Ka'annama ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Jadi di sini bahasanya duduk di kuburan, ning boten nglungguhi kuburan, enten nggih. Artinya kalau zaman dulu saya bayangkan itu kuburan itu enggak sepenuh sekarang. Jadi umpama ada spot makamnya, mungkin masih ada spot yang masih kosong, betul ya. Nah, mungkin duduknya di situ. Jadi nggak mungkin Nabi itu menduduki kuburan. Jadi hadis itu nggak mungkin akan bertolak belakang ketika dia dua-duanya sahih. Seperti yang mungkin saya jelaskan terkait dengan ahli bait, terkait dengan para habib. Habib itu kan mengatakan, kowe nek ra melu aku sesat. Mergo nek hadis Nabi mengatakan, Nabi bersabda, tak tinggalno Quran karo ahli bait cekalan selamat. Sedangkan pada hadis yang lain Nabi mengatakan tak tinggalnya Quran karo sunnah, kan gitu. Maka ketika ada Quran dan ahli bait, Quran dan sunnah ini enggak boleh bertentangan. Kalau dikompromikan Quran karo Qurannya ketemu, Habib karo sunnahnya juga harus ketemu. Berarti apa? Mengikuti Quran, dan kalaupun itu Habib yang sesuai dengan sunnah. Nah, ngoten. Tapi nek Habib ngajak sing aneh-aneh itu berarti nggih mboten niku maksudnya. Nih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali ke sini. Kami duduk mengelilingi Nabi SAW, wa fi yadihi udun yang kutu bihi fil ard. Di tangan beliau itu ada kayu gitik yang beliau gunakan untuk mengetuk tanah, diduduk ke tanah, duduk. Farafa'a ra'sahu, dan beliau mengangkat kepalanya ke langit. Faqala, dan beliau bersabda, Ista'idu billah min adzabil qabr. Siap-siap berlindung, minta penjagaan dari Allah dari azab kubur. Dan itu diulang 3 kali. Ista'idu billah min adzabil qabr. Mintalah perlindungan dari Allah kepada Allah dari azab kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Pertama, ini menjadi dalil nek azab kubur niku enten, senajan kita belum melihat. Karena nanti ada jamaah tertentu niku yang enggak percaya dengan ada
padahal niku firqah internasional dadi sak donya enten niku wong niku. Boten kados LDI enten ning Indonesia, ning aku ning gede enek. Tapi kalau napa yang ini yang enggak percaya dengan adab kubur ini, dia berawal dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, jadi dia dakwahnya pokoknya intinya Islam itu nggak akan baik kalau nggak ada khilafah. Jadi selama ada khilafah jangan itu elek kabeh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati oleh wong aneh-aneh ngoten iki. Istaizu billah min adzabil kubur. Mintalah lindung kepada Allah dari adab kubur. Zada fi hadis Jarir hahuna. Dalam riwayat Jarir, beliau SAW bersabda, wa qala wa innahu la yasma'u khufqa ni'alihim idza wallaw mudbirin. Beliau bersabda, sesungguhnya mayit itu mendengar suara langkah sendal para pengiring yang ngantar ke jenazah ke kuburan ketika mereka meninggalkannya. Jadi sendal kita ketika mau meninggalkan kuburan itu dia mendengarkan. Makanya nanti dalam hadis yang lain ada tiga hal yang dua pulang, yang satu tertinggal, yaitu keluarga dan harta balik. Kemudian yang tertinggal untuk mayit itu cuma amal. Makanya saat cinta-cintanya pasangan umumnya nggih nek ra umum nggih enten jane. Umume niku nek garwane sedo dipegah kancane ning kuburan ndak pilih mulih. Nomole Pak Joko. Yes. Kawin meneh gitu. Hina yuqalu lahu, ketika dikatakan kepadanya ya hadza man rabbuka, hei orang ini. Jadi ditanya siapa Rabbmu? Wa madinuka, dan apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan apa nabimu? Ini ajarannya Habib menjawab Abdullah Al-Haddad ngapusi niku. Nggih. Ra bener niku. Jadi niki hadisnya jelas, jawabannya jelas. Qala Hannadu, maka Hamad berkata, wa yatihi malakan fayut jelisani, maka didatangkan dua malaikat kepadanya lalu mendudukkannya, fayakulani lahu, maka dua malaikat itu bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka fayaqulu, mayit itu akan menjawab kalau dia orang beriman, Rabbi Allah, Rabbku itu Allah. Wa yaqulani lahu, dan dua malaikat itu bertanya lagi, madinuka, agamamu apa? Fayaqulu, dan mayit itu akan menjawab lagi, dini al-Islam, agamaku Islam. Ini menjadi indikasi yang bisa jawab Allah ya wong Islam. Kemudian fayaqulani, dua malaikat itu menjawab, bertanya lagi, mahadzar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus di tengah kalian? Kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah lihat, tiba-tiba ditanya. Maka orang beriman akan bisa menjawab, huwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah Nabi Muhammad SAW. Fayaqulani, malaikat dua ini bertanya, kok bisa jawab piye? Cara Pak Guru ujian, kok bijimu 100, sinau apa ngeprek? Fayaqulani wa mayudrika, dua malaikat bertanya lagi, kok kamu bisa jawab dengan baik? Kenapa? Fayaqulu, niki mayit itu menjawab, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku baca Quran, tak imani, tak benarkan. Baca Quran, tak imani, tak benarkan. Ini adanya di majelis ilmu. Makanya Nabi mengatakan, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang mau ngumpul di masjid dalam rangka baca Quran dan mempelajari, maka dia akan diberikan sakinah. Sakinah ketika hidup dan sakinah ketika meninggal, dalam artian bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Makanya panjenengan yang teman majelis ilmu, alhamdulillah, gitu kan. Barat jenengan coro napa silo kengingen nggih selonjor nggih ento. Dan tengah ngeten boyoke rada pegel sendenan nggih ento. Ngoten menapa. Jadi diusahakan senang dengan majelis ilmu, karena ketok pertanyaannya gampang nih, mungkin wong kafir mboten saged jawab. Nah, kemudian disebutkan ayat, yaitu pada Quran surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Maksudnya orang-orang yang beriman akan diteguhkan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, baik itu di dunia dan kemudian di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, summat tafaqa,
qala fanu yunadi munadi minas sama an qad sadaqa abdi. Kemudian keluar suara dari langit, hambaku telah berkata benar. Ini nggih dengan boten krungu, boten mireng. Dadi niki pun bab alam gaib. Tentang pertanyaan kubur, orang yang hidup enggak dengar, terus ada suara dari langit, itu juga orang yang hidup enggak dengar. Nek nganti dengar insyaallah ora enek wong ora salat, mesti salat kabeh. Makanya di masalah hari Natal yang lalu kan saya sampaikan, kalau ada orang yang menyembah Allah atau menyatakan Allah punya anak tiba-tiba langsung ditampar sama malaikat, sesuk benar masuk Islam kabeh. Makanya bukan itu hakikat keimanan. Hakikat keimanan itu memang kita harus mencari ilmunya, kemudian kita yakin di situ, kita imani. Karena sekarang ini babnya adalah bab amal, termasuk amal ini urusan akidah nih. Nah nanti babnya adalah bab jaza. Makanya Allah menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen ngerti mana sing imannya paling benar, yang amalnya paling benar, yang paling tulus mana. Maka itu nanti yang kemudian akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Tapi nek sholat terus sama Allah dibikin sakit atau apa ya, itu semua orang pasti sholat, semua orang pasti meninggalkan maksiat, semua orang pasti beriman. Dan bukan seperti itu kaidah yang kita punya dalam masalah keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdengar suara dari langit yang mengatakan hambaku itu tadi menjawab dengan benar. Kemudian berkata lagi dari langit, fa'afrisuhu minal jannah, hamparkan baginya surga. Nanti bisa dilihat dari kuburnya, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu surga untuknya biar dia ngerti surga itu gambarannya kayak gimana. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah pakaian dari surga. Jadi dengan pun jijal pakaian surga niku mengke insyaallah teng kuburan. Syaratnya iman. Qala, kemudian dikatakan lagi fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka datangkanlah kepadanya angin surga dan harum bau surga hembuskan ke kuburannya. Jadi walaupun sempit maka di situ dibikin nyaman. Tapi apakah benar sempit? Secara fisik sempit, tapi secara non fisik, artinya secara yang tidak kasat mata, karena itu udah alam lain. Allah mengatakan wa yuftahu lahu fiha madda basori, maka dia dibukakan untuknya pemandangan sejauh mata memandang. Jadi surga itu digawe luas. Wa innal kafir, nah adapun orang kafir, fadzakara mautahu, maka disebutkan tentang kematiannya. Qala, kemudian wa tu'adu ruhuhu fi jazatihi, lalu dikembalikan ke jasadnya, ruhnya. Mungkin ada kisah tentang naiknya ruh kemudian dibalikkan lagi. Ini buatan disebut ada seperti. Kemudian wa ya'tihi malakani fayujlisani, lalu didatangkan dua malaikat kepadanya, kemudian didudukkan. Fayaqulani lahu man rabbuka, kemudian ditanya kepada dia siapa Rabbmu. Fayaqulu, maka ia menjawab haha la adri, aku ngerti, aku enggak tahu. Tapi di sini kan saya ngomongnya biasa, tapi dalam konteks ini dengan bayangke itu dalam kondisi ketakutan. Ora ngerti sopo yo. Makanya sekali lagi ini pakai dalil. Nanti nek wong sing gak dalil ngawur tadi, jawab aja Habib Abdullah Al-Haddad, jawab aja Fulan bin Fulan, jawab aja. Padahal ketika ditanya siapa suamimu, jawabannya kudune Joko kok dadi Bambang, iku kleru. Bojone mesti nesu gitu loh, Pak Jokone mesti nesu. Nomole niki kudune jawab Allah kok ngajari jeneng menungso. Itu sudah, saya meyakini itu sudah kesyirikan akbar sebenarnya. Karena harusnya disebut nama Tuhan, kok disebut nama hamba, itu sudah kesalahan fatal itu. Makanya buat mereka itu dianggap ujian biasa itu. Ini fatal lah Islamnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hahala aku enggak tahu. Fayaqulani lahum madinuka, kemudian ditanya lagi agamamu apa? Fayaqulu, dia menjawab hahala adri, aku enggak ngerti lagi hahala. Hahala ini boten guyu ya, jangan guyu boten, tapi suatu ungkapan rasa takut, ngeri dan seterusnya boten iku jenengan bayangke. Sih bener orang haha, nek teke haha Pak, ha kemudian ha lagi. Nah ini terjemahannya ya kepedesan. Pokoknya jangan bayangkan sesuatu yang menakutkan.
Fayaqulani ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Maka ditanyakan lagi, siapa laki-laki yang diutus setengah kamu? Fayaqulu, dia menjawab lagi, la adri, aku enggak ngerti mana. Fayunadi munadi minas sama an kadzdzaba. Maka penyeru dari langit mengatakan dia sudah dusta. Kenapa dikatakan dusta? Karena dia melihat waktu hidup ada masjid, ada wong Islam, enek Ka'bah, enek wong haji umroh. Sok ngerti, sak ngerti kan mesti ngerti apa Palestina dibom wong Islam mesti ngerti to. Ora mungkin wong kafir ora ngerti niku berita sak dunya ngerti kan. Nah, kemudian enten masjid, enten toane, enten speakere, enten adzan, enten pengajian. Nah, mulai pas Idul Fitri, Idul Kurban niku dengan sami keluar ke lapangan itu kan dalam rangka untuk syiar biar orang kafir juga delok ada wong Islam gitu. Ben mikir gitu kan. Atau sekolah mriki lewat sama Triadi niku Cina-Cina lagi nopo olahraga. Yang delok iku lho kayak nek wong ane masjid aku tak olahraga ben sehat. Nah, ngoten to. Berarti ya delok to berarti to. Krungu nek adzan dek ya krungu to. Nah, maka di sini dikatakan angkat dabang ngapusi kowe kanthi ra iso jawab ngapusi wong kowe mbiyen urip ngerti kok ana wong Islam, ana wong salat, ana masjid, ana wong haji, ana umroh, ana Ka'bah, ana Palestina. Mulai sak pirang-pirang niku ketok kabeh gitu kan. Fa afrisuhu minan nar, hamparkan tuh tempat duduknya dari api neraka, wa albisuhu minan nar, pakaikan pakaian dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan pintunya menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, dan berikan hawa panasnya dan bau enggak enaknya dari api neraka. Kemudian wa yudayyiqu alaihi qabruhu, dan sempitkan kuburnya hatta takhtalifa fihi adlauhu, sampai tulang-tulangnya niku saling tertindih, saling tergecet gitu. Kemudian dikatakan lagi di sini summa yuqayyadu lahu a'ma abka ma'ahu mir zabbatun min hadid, maka diutus kepadanya malaikat yang buta bisu yang membawa palu dari besi. Lau duriba biha jabalun lasara turaban, di mana palu itu digunakan untuk ngepruk dia, dan sekiranya palu itu dipukulkan ke gunung, saya gunung itu hancur jadi debu. Tapi ini mim babil ghaib, dari barang ghaib yang kita enggak lihat. Kemudian fayadribuhu biha darbatan, lalu malaikat itu memukulnya dengan satu pukulan. Yasma'uha ma bainal masyriq wal maghrib, di mana makhluk dari ujung timur sampai ujung barat itu dengar illa sakolain, kecuali as-sakolain. As-sakolain itu jin dan manusia. Jadi apesnya kita niku pas niku dikeproke bruk, kita enggak dengar. Nek dengar orang kafir masuk Islam. Nek dengar wong ra salat genah langsung salat. Tapi karena ini mimbabil ghaib, maka yang dituntut keimanan kita tanpa mendengarkan. Monggo, artinya di sini panggilan keimanan kita untuk hadir, bahwasanya kondisinya orang kafir seperti itu. Kemudian fayasiru turaban, lalu dia menjadi debu. Summa yu'adu fihi ruh, lalu ruhnya dikembalikan ke tubuhnya. Jadi ruh itu sebagian itu ada di kubur, enggak gentayangan kemana-mana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sakit kalau ketinggalan terus cepak gitu. Nah, dan surga niku enten pasar peken. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati lasuqon, di surga itu ada pasar, ya'tunaha kullu jumu'atin, yang akan kalian datangi tiap hari Jumat. Nah, di dunia hari Jumat kita suruh ke masjid, boten ke pasar. Ya ke pasar entuk ning pas Jumatan boten kan ngoten. Nah, kemudian nanti ten mriko sudah enggak ada lagi jual beli. Nah, jenengan Jumat nggih boten Jumatan, sudah bukan babnya ibadah, sana babnya mendapatkan balasan, maka ten pasar dia. Nah, ngapain? Fatahu rihus shimal, maka kemudian bertiuplah angin utara. Fatah sau fi wujuhihim wa siyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan. Terus tertiuplah angin dari arah utara dan kena ke baju dan mukanya,
terus dia tambah ganteng dan tambah elok, ganteng mukanya, penampilannya tambah sip lah ya. Kemudian fayarji'una ila ahlihim, dan kembali kepada keluarganya, wa qad dizdadu husnan wa jamalan. Tadi meninggalkan istri di rumah, ini yang kakung-kakung ke pasar ketemu sama teman-temannya dulu ngobrol piye perjuangan ning dunya, terus kena angin hus, tambah ganteng, tambah bagus, balik ke rumah kan. Posisinya tambah ganteng, tambah bagus. Fa yaqulu lahum ahluhum, begitu assalamualaikum dibuka ke pintu, nah, kemudian keluarganya yang di rumah mengatakan, wallahi demi Allah, laqad zadatum ba'dana husnan wa jamalan, jenengan mau tindak mboten ngeten iki sakniki balik kok tambah ganteng, tambah elok, tambah pokoknya tambah sip. Fayaqulun, nah ternyata yang pergi ini si suaminya tadi pas balik, wa antum wallah laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan, kamu juga pas tak tinggal barang aku balik kok tambah ayu, padahal mboten nganggo kosmetik nopo-nopo. Jadi disitulah karunia Allah bahwasanya tiap hari Jumat itu suami-suami di surga dan istri-istrinya tambah ganteng, tambah ayu. Otomatis nama Pak, tambah ganteng, tambah ayu, tambah seneng, tambah cinta. Jadi nek cara sing wingi-wingi niku ping 100 niku tambah sregep gitu loh. Beda kalau tendonya tambah hari tambah wong gitu, tambah tua tambah lemes gitu kan. Ojo kok ping 100 bendina pisane wegah gitu kan. Seminggu pisane sosok prei gitu. Makanya niku jangan dianalogikan dengan bayangan dunia, beda. Itu niku tambah ayu, tambah ganteng, tambah baik gitu kan. Makanya tambah kangen pengen muli, wegah dolan, mau meneh mancing mau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi nggih tentang pasar sudah. Kalau nek krungu suara sendok ini pun gelisah. Salah adem. An Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib annahu laqiya Abu Hurairah, bahwasanya dia bertemu dengan Abu Hurairah. Faqala Abu Hurairah kemudian berkata, as'alullah ayyajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Aku berdoa memohon kepada Allah agar aku sama kamu bisa kumpul di pasar di surga. Jadi ini dua orang alim yang dia bahasa percakapannya nggak cuma ketemu ning surga, tapi pasar surga. Kenapa? Karena Abu Hurairah ngerti ning surga enten pasar, Sa'id bin Musayyib belum tahu. Makanya Sa'id bin Musayyib bertanya, "Afi hasu, mosok ning kono nek pasar?" Jadi nek ulama niku nek diskusi niku sesuatu sing luwih detail. Nah kita, nah emang nggak perlu ngerti yang detail, nggak usah tanya yang detail, udah malah mumet gitu kan. Nah, apa hukumnya makan uget-uget ini? Apa jenengan doyan ini? Nek jenengan merencana makan uget-uget mungkin kalau boleh ke dalil. Tapi nek misal udah dalil boleh apa enggak ngoten lho. Tapi nek enggak pengen ya usah ditakokke. Termasuk ada sebagian orang, apa hukumnya sholat ning planet Mars? Napa jenengan ajeng mangkat, Pak? Ya mboten wong mriko niku bayare 10 miliar kok melu Elon Musk ngono ke mriko. Ya wis nek ora pengen rono ya ora usah dadak takok. Kan takok mumet mungkin ta. Nah, maka ini ulama ketemu ulama itu loh. Ditanya, Abu Hurairah bertanya kepada saya, ya, aku ndonga engko supaya ketemu kowe ning pasare surga. Dadi mboten mung surga ning pasare gitu. Saya bertanya, ning kono enek surga to? Enek pasar to? Kala kata Abu Hurairah, "Na'am, ada." Akhbarani Rasulullah SAW, mengabarkan kepada Rasulullah SAW, "Anna alal jannati idza dakhaluha nazalu fiha bifadli a'malihi." Penduduk surga ketika memasukinya, mereka tinggal di dalamnya berdasarkan keutamaan amal mereka. Tsumma yu'danu fi biqdari yaumil jum'ah min ayyamid dunya fayazuruna rabbahum. Kemudian diizinkan buat mereka waktu seukuran hari Jumat, jadi sedelok sebagaimana Jumat kalian di dunia, untuk yazuruna rabbahum, mengunjungi Rabb kalian. Jadi di sini ditambahkan tiap hari Jumat niku penghuni surga niku boleh ketemu Allah, boleh menghadap Allah. Nah, di dunia menghadap Allah berarti mati, dan mereka mboten berarti kepanggih. Nah, kepanggihnya seperti apa? Wa yubrizu lahum arsahu. Begitu hari Jumat niku penduduk surga niku ngumpul, maka Allah mendekatkan arsnya.
Kemudian wa yatabadda lahum fi raudatin min riyadil jannah, dan dia menampakkan dirinya kepada mereka para penghuni surga di sebuah taman dari taman-taman surga. Makanya kula niku mesake sama orang-orang yang mengingkari Allah itu ada di atas arsy-Nya. Pilih mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Kenapa? Loh niku ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Niku ayat Allah itu di atas arsy-Nya beristiwa, di atas arsy-Nya beristiwa. Wes ora usah mikir, oh berarti gede arsy timbang Allah, enggak usah dipikir. Lah kenapa kamu mikir gitu? Lah karena kamu logika sebagai dirimu sebagai manusia, bahwasanya orang itu kalau di atas sesuatu yang di bawahnya lebih gede. Pak Joko duduk di mobil, berarti mobil lebih gede dibanding Pak Joko. Padahal sebenarnya Pak Joko berdiri di atas sendalnya kali Pak Joko gede pundi? Pak, gede pundi? Gede Pak Joko, renek gede sendalnya. Makanya sebenarnya di dunia pun sudah ada yang di atas itu enggak selalu lebih kecil dari yang di bawahnya. Pak Joko yang sendal itu agam sendal nah, sendalnya ternyata lebih kecil. Makanya ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu beristiwa di atas arsy, ya udah kita terima aja. Enggak usah dipikir aneh-aneh bahkan ditolak. Makanya di sini Allah mendekatkan arsy-Nya. Lalu Allah menampakkan dirinya dan berada di tamannya dari taman-taman surga. Nah, terus berarti tamannya lebih gede timbang Gusti Allah. Mboten usah dipikir, Pak. Ya Allah, Masya Allah. Saat ini gini kan, misal aku metu nang lapangan mau delok bulan, magane bulane nek didelok ning lapangan tambah cetok. Pertanyaane, bulan karo lapangan gede pundi? Pak. Nek dideloke kan sekilas ketoke cilik kan. Asline kan alam. Makanya gak usah kita bayangkan seperti itu, menganalogikan dengan makhluk ini. Kemudian fatudu lahum manabiru min nur, lalu disediakan bagi mereka para penghuni surga itu mimbar-mimbar dari cahaya. Jadi cara auditorium niku sok-sok enten mejane ngoten niku. Nah, disediakan mimbar-mimbar dari cahaya, wa manabiru min lu'luh, dan ada juga mimbar dari mutiara. Kemudian wa manabiru min yakut, dan mimbar dari yakut, wa manabiru min zabarjad. Nah, zabarjad itu zamrud, permata sing warnane ijo niku. Wa manabiru min dahab, dan mimbar-mimbar dari emas, wa manabiru min fiddah, dan mimbar-mimbar dari perak. Tentu nanti yang dapat mimbar-mimbar itu sesuai amalnya tadi yang di depan tadi. Wa yajlisu adnahum wa ma fihim min dania ala kusbanil misk wal kafur, dan orang yang paling rendah kedudukannya di antara mereka akan duduk di gundukan misk dan kapur barus. Jadi padatan tapi aromanya harum. Jadi yang amalnya baik tinggi, para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang solih itu dikasih mimbar-mimbar tadi. Nah, adapun orang-orang yang masuk surga terakhir, yo Islam nih, sosok dablek niku, ngisor-ngisor tapi tanah-tanah dari mis, dari kapur barus, jadi lemahnya wangi gitu kan. Cek mending ning surga niku mboten neraka. Nah, kemudian wa may yarawna anna ashabal karasi bi afdala minhum majlisan, dan mereka tidak melihat bahwa pemilik kursi itu lebih utama daripada yang punya majelis. Jadi mereka enggak peduli aku walaupun ning ngisor ning dhuwur ki wong luwih mulya tapi gak apa-apa ning ngene kok mirsani Gusti Allah enggak apa-apa. Qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, qultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana, apakah kita benar-benar akan melihat Tuhan kita, Rabb kita? Qala na'am. Nabi mengatakan iya, mau. Kemudian beliau SAW bersabda lagi, hal tatamarawna fi ru'yati samsi wal qamar lailatal badr, apakah kalian itu meragukan penglihatan kalian terhadap matahari dan bulan pada saat bulan purnama? Kulna, kata Abu Hurairah, la, enggak ya Rasul, kami bisa melihat matahari dan bulan. Jadi Abu Hurairah itu mikirnya udah bayangin mau nek suk-sukan, mau nek raketok, arep kulit gede raketok piye gitu kan. Maka Nabi memberikan analogi, apa kowe rumangsa nek delok matahari karo bulan kae kowe iso kehalap orang lain. Enggak, kami bisa melihat semua. Qala, beliau kemudian mengatakan lagi, kadzalika la tumarawna fi ru'yati rabbikum, begitu pula kalian tidak akan meragukan, tidak akan terhalang dalam melihat Tuhan kalian nanti. Kemudian wala yabqa fi dzalikal majlis rajulun illa hadarahu Allahu muhadaratan,
dan tidak ada seorang pun yang tetap berada di majelis itu kecuali Allah akan mengajak berbicara. Jadi kita semua akan ditanyai piye kabare, kira-kira gitu. Nah, hatta sampai ada orang yang yaqulu lirrajul, yang kemudian Allah berfirman kepadanya, ya fulan, he fulan bin fulan, atadhkura yauma qulta kada wa kada. Kowe kelingan ora nek biyen kowe pernah ngomong iki karo kuwi gitu. Fayudakkaru bi ba'di ghadratihi fid dunya fayaqulu ya rabbi afalam takfir. Maka diingatkan tentang sebagian pengkhianatannya di dunia. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah mengampuniku? Jadi nanti ada orang yang sudah diampuni masuk surga, terus Allah mengingatkan, weh biyen lah ndablek tau ngene iki to. Terus kon salat sik-ose, terus dadak malam mingguan malah bermaksiat, dieleki. Terus dia yo kaget posisi pun teng surga. Ya Allah, bukannya saya sudah diampuni ya. Fayaqul, kemudian Allah pun berfirman, bala mau wis diampuni. Fasa'atu maghfirati balagot bika manzilataka hadi, dan luasnya ampunanku telah membawa kamu ke sini sehingga kamu masuk di tempat ini. Babainama hum ala dzalik, dan ketika mereka sedang dalam kondisi demikian, ghosiyat hum sahabatun min fawqihim fa amtarat alaihim tiban lam yajidu mithla rihihi syai'an qattun. Maka dalam kondisi mereka diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba datanglah awan dari atas mereka yang kemudian menurunkan hujan yang sangat harum yang belum pernah mereka rasakan baunya sebelumnya. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbuna tabaraka wa taala, qumu ila ma'atum lakum minal karamati fakhudu mastahaitum. Bangkitlah kalian semua, kan tadi posisi duduk tau, enten sing ten mimbar-mimbar wau, enten sing ten lemah wau. Ning lemahe dari mix, dari kafur, dari tanah, dan dari mix dan dari kapur barus yang wangi. Maka kemudian Allah mengatakan, bangkitlah kalian menuju kepada apa yang sudah disiapkan untuk kalian berupa kemuliaan. Fakhudhu mastahaitum, maka ambillah apa saja yang kamu inginkan. Fanati sukon kot hafat bihil malaikah, maka kami pun mendatangi satu pasar yang sudah dikelilingi oleh malaikat. Fihi malam tandur al uyun ila mislihi walam tasma al adanu walam yahtur alal qalb. Di dalam pasar itu ada barang-barang yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar ada yang bercerita tentang itu, dan belum pernah ada hati atau pikiran yang pernah memikirkannya. Jadi pasar yang beda dengan yang lain. Fayuh malu lana mastahaina, maka kami diberikan kepada kami apa yang kami inginkan. Nah, oleh-oleh yang dalam. Laisa yuba'u fiha wala yustara, di situ enggak ada transaksi jual beli. Jadi pokoknya enten kan jiko sakarmu. Wa fi dzalika suq yalqa ahlul jannah ba'duhum ba'da, di pasar itu para penghuni surga satu sama lain saling bertemu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fayuqbilur rajulu dzul manzilatil murtafi'ati, kemudian seorang laki-laki yang memiliki kedudukan yang tinggi akan bertemu fayalqa man huwa dunahu wa ma fihim daniyun, dia akan ketemu dengan orang yang kedudukannya lebih rendah. Jadi coro para nabi itu nanti akan ketemu dengan umat-umat akhir zaman yang dablek-dablek nih gitu. Temu. Dan enggak ada apa-apa, enggak ada masalah apa-apa. Artinya tidak ada saling benci, enggak ada. Fayaruhu ma yara alaihi minan nas, mereka maka ia pun terkagum-kagum melihat pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang lebih rendah kedudukannya. Kok kelamine elek, atau mungkin elek tapi elek surga gitu, bukan elek kayak mriki gitu. Dan artinya orang yang kedudukan lebih tinggi akan melihat, oh, iki wong kedudukannya lebih rendah. Tapi enggak menghina, enggak, tapi lebih kepada alhamdulillah aku kedudukannya lebih tinggi. Ngoten niku lho. Jadi mensyukuri, makin mensyukuri. Yang kedudukannya rendah pun juga alhamdulillah aku ini orang yang neraka kan gitu. Kemudian fama yang qadi akhiru hadisihi hatta yatakhayyala ilaihi ma huwa ahsanu minhu. Namun sebelum pembicaraan mereka selesai, dia telah membayangkan dirinya memakai pakaian yang lebih indah darinya. Jadi orang-orang sing pakaiannya enggak lebih bagus tadi, duh kok ya koyo ngono. Nek kan pun boten saged niku pun bagiannya sendiri-sendiri.
Wadzalika annahu la yanbaghi li ahadin ay yahzana fiha. Hal itu karena tidak sepatutnya ada orang yang bersedih di dalam surga. Jadi mboten enten orang yang gelo, mboten enten. Summa nansarifu ila manazilina, kemudian kita kembali kepada rumah-rumah kami, fayatalaqana azwajuna, dan kami bertemu atau disambut oleh istri-istri kami. Berarti berdasarkan hadis ini yang ten surga niku namung sing kakung, istrine ten riyo. Kemudian fayaqulna marhaban wa ahlan, maka mereka berkata selamat datang dan ahlan, selamat datang. Laqad jita wa inna bika minal jamal afdhala mimma faraqtana alaih, dan jenengan hari ini saat ini datang dengan kondisi yang lebih baik daripada tadi jenengan pergi. Fayaqul, kemudian dia berkata, inna jalasnal yaum rabbanal al-jabbar wa yahiquna an nangkoliba bimithli mangkolabna. Kami duduk bersama dengan Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar yang Maha Perkasa pada hari ini, dan sudah sepantasnya kami kembali dengan keadaan yang lebih baik. Jadi gampangane aku habis majelis dengan Allah, maka nek balik ya kudune kondisiku lebih baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran tambahannya ketika penghuni surga yang tingkatnya lebih tinggi ketemu dengan yang lebih rendah, sing lebih rendah batin, wah kok ya apik klamine. Yang lebih tinggi juga melihat kok klamine ngono, alhamdulillah aku ngene. Maka ketika dua orang laki-laki saja dalam urusan pakaian saja bisa membandingkan, ini boten enten kebencian ya, karena kebencian itu sudah dicabut gitu. Maka istri-istri di surga itu cantiknya luar biasa. Kenapa kok nggak dibawa ke pasar? Karena sebabnya kecantikan itu bisa menjadikan tadi dulu ngiri penghuni surga yang lain. Makanya boten dibetoten pasar, karena itu sudah menjadi haknya orang-orang yang masuk surga dari kalangan laki-laki, yaitu ditemani oleh istri-istrinya sesuai dengan kecantikannya masing-masing di rumahnya masing-masing. Makanya harapannya niku tak tertuju niku ketika kita mendapat istri kita itu wanita yang tercantik di muka bumi ini menurut pendapat kita, nggih amrih saya nggih boten cah dipamerke dipajang nggih. Makanya sampai ada nih bener-bener ada cerita sama saya nih seorang wanita nih, jadi teman istri saya gitu. Jadi dia diceraikan sama suaminya karena dia kudungan. Alasannya apa? Nek kudungan ngomongnya kok nek dipoto pas niku lho mantenane kok nek dipoto kok justru seneng kalau kemudian aurat istrinya niku dipampang ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang saged kula aturaken insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sambung dengan sungai-sungai yang ada di surga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika.